Majelis Keluarga Indonesia dengan bangga mempersembahkan roda kehidupan. Selalu Allah pergilirkan antara doa sakinah mawaddah warahmah, bahagia hingga surga, sampai prahara yang Allah takdirkan begitu indah, membuat setiap kita belajar pada setiap keluarga Nabi, keluarga sahabat, hingga keluarga para pejuang. Makhluk Allah senantiasa bertasbih dengan caranya sendiri. Sementara manusia terlarut dengan kesibukannya, bersama atau tidak bersama Allah. Tidak banyak yang didapat dari bangku sekolah, terutama pelajaran kehidupan. Kini, saatnya kita belajar bersama. Sekolah Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala quwwata illa billah. Makasih. Sahabat MKI dimanapun berada dan semua murid-muridnya sekolah Ayah Bunda. Apa kabar? Malam hari ini kita akan lakukan SWOT keluarga Ramadan. SWOT-nya mulai dari strengths-nya, kemudian weaknesses-nya, dari opportunities-nya, dari threat-nya, kira-kira apa saja yang sudah kita jalankan selama Ramadan dan selama Syawal. Apakah kembali ke asal atau seperti apa? Mari kita akan bahas bersama dengan Coach Ruli. Ahlan wa sahlan, Coach. Ahlan Assalamualaikum Bik warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Ustaz? Terdengar sangat jelas dan ngangenin, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Saya lagi di Gunung Ciremai. Oh, di Kuningan, Masya Allah. Iya, 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 di Masya Allah, Kuningan. Masya Allah. Di mana aja, Ustaz? Di itu, di lerengnya itu. Masya Allah. Kan besok waktunya Rifai masuk. Jadi hari ini. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Saya pikir mau berguru sama Mak Lampir atau ketemu sama Nenek Gerandong. Oh itu. Mau perang ya, mau perang sama. Sehat semua, Ustaz ya? Iya, iya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ustaz. Gimana, Masya Ustaz? Allah. Setelah saya Anak, an kelihatannya hawa-hawa ini, hawa Madinahnya masih kuat ini. iya, batuk-batuknya masih ada. Sisa batuknya masih ada. Alhamdulillah. Malah anak ketiga saya ke Kediri, Zat. Oh gitu. Wah, nggak mampir. Iya, si Aziza. Iya, lanjutannya di situ. Baru saja, saya baru saja. Iya. Isinya laman ya, Zat? Gimana, Ustaz? Sinyal Sinyal, aman-aman. sinyal laman ya. Baik. Keluarga Semoga sehat kalau semua ya? alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau nggak hujan biasanya sih kalau nggak ini kalau nggak hujan biasanya di sini cukup aman. Insya Allah. Ini kita nggak janjian pakai hijau-hijau nih, Zat. Oh iya betul juga nih. Baik, Ramadan kemarin gimana, Zat? Kalau kita tanya nih sama kawan-kawan di MKI, sahabat Iya. MKI ini, kira-kira Ramadannya apa dioptimalkan atau biasa aja kayak Ramadan-Ramadan biasa atau seperti apa? Yang perlu kita review apa aja nih, Zat? Kira-kira, Zat? Iya, iya. Yang paling sebenarnya kan kalau kita dalam konteks keluarga nih, Ustaz, ya. Dalam konteks keluarga, bagaimana nih kemarin Ramadan kita bersama keluarga. Kita tidak ngomong hanya terkait dengan
apa secara pribadi ya, yang secara pribadi mungkin oh tilawahnya bagaimana, Ya. oh bagaimana juga dengan sholat lailnya atau kiamnya atau bagaimana dengan siamnya. Tapi bagaimana nih kedekatannya dengan keluarga, bareng-barengnya dengan keluarga seperti apa nih? Hmm. Sebenarnya kan mungkin gini, kalau orang-orang itu sering kita bahkan seringkali Ramadan itu sebenarnya dengan hari lain kalau dalam konteks ini kan nggak ada bedanya sama-sama 24 jamnya, semuanya sama tapi kan selalu ada yang istimewa. Nah, Ya. kan ini yang menurut saya penting untuk kita review dan kita ini kan kenapa sih Ramadan itu begitu bisa menjadi begitu istimewa tanpa kalau kita tidak bicara ngomong puasanya ya kalau padahal kalau ngomong puasanya buka puasa itu istimewa padahal dan apa bedanya buka puasa dengan makan malam gitu kan apa bedanya kalau kita ngomong makan paginya dengan sahurnya oh sahur itu ada berkahnya secara hadisnya Ya. sarapan apa nah ini perlu saya secara keluarga sebenarnya selama sebulan kemarin kita sudah banyak hal yang kita lakukan. Bahkan mungkin banyak yang, banyak teman-teman bilang, saya itu dengan keluarga lebih dekat loh di bulan Ramadan. Nah, Hmm. kenapa tidak bisa setelah Ramadan tidak bisa dilanjutkan lagi? Ya. Apakah di bulan Ramadan, apa bedanya? Nah, ini yang menurut saya mungkin penting bagi kita semua, kita ayo review yuk Ramadan kita yuk dalam konteks sekarang apalagi kita ngomong ayah dulu. Seperti itu, Ustaz. Eh, ada keluarga yang kemudian jarang makan bareng. Itu masalah nggak sih? Ibunya kalau lapar ya makan makan aja sendiri, nggak usah nungguin gitu. Eh, itu. Adiknya beda-beda makannya, nggak bisa satu meja kayak aristokrat banget gitu. Makan ujung bapaknya harus di Oh head iya table, iya iya. anak-anaknya berjejer apa segala macam itu nggak Iya, aristokratik begitu. Gimana sih? betul betul. Sebenarnya kalau ini kita itu kan perlu momen-momen tertentu untuk ngumpul bareng dan ngobrol. Nah, biasanya, ini biasanya kalau kita ngomong biasanya yang menyatukan tuh meja makan. Hmm. Di meja makan itu obrolan jadi lebih cair. Ya Jadi ini sebaiknya yang kalau sama sama keluarga yang biasa makan sendiri-sendiri begitu, mestinya ya udah boleh silakan makan, tapi pas waktu kita makan bareng ya ada di situ meskipun cuma nemenin doang gitu kali ya. Seth? Eh, itu boleh tapi sebenarnya gini kalaupun tidak seperti itu pun ada waktu nggak sih sebenarnya kita bersama nah ini kan sebenarnya gini Hmm, kan kalau di Ramadan itu biasanya kita kan ada momentum buka puasa atau sahur yang bareng gitu alasannya kalau mungkin sahur itu karena belum ada waktu masih waktunya masih pasti di rumah semuanya ya. dan di sisi lain kadang-kadang pengen lo buka puasa bareng keluarga gitu kita tuh nyengajain pengen buka bareng dengan keluarga Biasanya tetapi hari pertama doang, San. oh, hari pertama. Kalau hari kedua sudah ini dengan teman SD, hari ketiga dengan SMP, SMA gitu ya nanti. Aduh, apalagi mohon maaf saya tahun ini ya, tahun ini tuh sudah lebih-lebih dari sebelumnya yang mungkin Hmm, sebelumnya masih ada bau-bau COVID-nya ya. Tahun ya. kemarin tahun ini tuh Masya Allah full bukber, Jumbar full bukber, betul-betul ya. full bukber. Masya Allah. Iya, yang biasanya rusak itu tarawehnya, Betul, terus betul, betul. jadi apa? eh, Bukbernya itu di tempat yang tempat sholatnya nggak proper, Ustaz. Musola cuma Betul. sak curut begitu. Jadi, aduh, jadi sholatnya mesti gantian berapa kloter itu. Mendingan apa yang mesti di review tuh kayak begitu tuh. Nah, ini berarti kan sebenarnya kita pasti sebenarnya kita punya namanya prioritas. Yang pertama dalam di Ramadan pun kita punya prioritas. Pasti nah setelah ini kita kan ada prioritas-prioritas sebenarnya yang sudah terjadi di Ramadan, kan? Di Ramadan itu kita sudah nata ya. Allah itu sudah memberikan kesempatan mengawali di 30 hari kalau kita teori perubahan perilaku itu kan 30 hari saja sebulan ya ada yang mengatakan sebulan, ada yang mengatakan 60 hari, ada yang mengatakan 23 hari. Tapi kalau kita ngambil teori sebulan, dalam sebulan ini sebenarnya kita itu sudah punya pola baru yang memang firm. Nah, itu kan pola baru yang firm. Nah, pola baru ini apakah ternyata kita lanjutkan atau kita malah apa namanya hancurkan di hari pertama? Tadi kita sudah harusnya kita ketika Ramadan kita sudah punya prioritas. Buktinya sebenarnya memprioritaskan entah itu sebenarnya hari pertama atau hari terakhir. Ya tadi sahur bareng itu kan sebenarnya kalau kita ngomong prioritas itu masih bisa. Kan teorinya sebenarnya Iya. kalau kita ngomong berarti kan teori fokus yang
ada kalau misalkan gini, kita sering tanya, kamu tadi lihat nggak mobil merah? Teori red car gitu kan? Teori Hmm. red car. Kamu lihat Ya, nggak mobil teorikan. waktu perjalanan tadi? Enggak. Coba besok kamu cek ya berapa sepanjang kamu berjalan ke kantor berapa banyak mobil merah. Ketika kita mulai fokus, akhirnya kan mobil merah itu jadi banyak. Ya. Kan sederhananya seperti itu. Hari ini pun sama. Kalau kita fokus, kalau kita punya prioritas, prioritas itu akan menjadi ini ketika itu sudah kita siapkan, itu menjadi enak. Nah, di dalam konteks keluarga sama. Misalkan tadi, oh ternyata kita itu kalau di Ramadan baca Quran sejus saja juga nggak terasa ya. Hmm. Kenapa di luar Ramadan terasa? Oh, Ya. karena di luar Ramadan ada jinnya. Kenapa kita nyalahin jinnya? Jin juga milih-milih kali, saya bilang jin juga milih-milih mau mau goda siapa gitu kan. Mau jangan terlalu GR digodain sama jin, jin juga males saya bilang gitu kan. Jangan godain ente gitu kan. Nah, ini Iya. bercandanya begitu bercandanya. Sesama setan dilarang saling mengganggu Nah, gitu. saling betul betul. Mereka juga males mikir ah kayak gini mau ngapain gue ganggu. Gak diganggu udah Udah ngantuk sendiri. terganggu. Udah terganggu sendiri. Malah saya keganggu katanya gitu. Kalau kita pretelin satu-satu nih, Sat, dari Iya, eh, iya. pola kalau di kantor ada SWOT, masa di keluarga kita nggak ada SWOT juga gitu kan ya. Jadi Hmm, strength-nya, kekuatan, kita bisa kumpul sama keluarga, kita bisa eh, hmm, tilawah bareng. Kita mungkin sebagian kalau yang sudah mumpuni jadi imam taraweh di rumah, mungkin nggak perlu ke masjid, bisa salat taraweh di rumah gitu ya. Itu kekuatan yang kita mungkin punya. Nah, weakness-nya ini biasanya di istiqomah tuh. hmm. Istiqomah ini agak agak kedodoran biasanya. Begitu masuk ke Syawal balik ke asal gitu kan. Itu eh, Gini, ngebedah karena nih, Mas. betul, karena ini terkait dengan cara pandang. Cara pandang Hmm, adalah Ramadan adalah sesuatu yang dianggap sebagai puncak ibadah. Padahal Ramadan itu bekal untuk setahun. Ini kan para para ulama itu kan malah membuatnya ulama salafus soleh itu kan 6 bulan setelah Ramadan doa iya, agar Ramadan iya, diterima, 6 bulan sebelum Ramadan doa agar dipertemukan dengan Ramadan. iya, Berarti kalau kita bicarakan Ramadan itu sebagai bukan sebagai puncaknya, tapi sebagai bekal awalnya kan gitu iya. kan. Nanti dan lahir kelihatan keberkahan itu ziyadatul khair itu munculnya setelah sawal. Nah, di kita melihatnya adalah oh saya bersih bersih di bulan Ramadan habis Ramadan ya udahlah nggak apa-apa kotor-kotor dikit. Nah ini kan berarti ada paradigma. Kenapa Iya. weakness-nya ini muncul? Nah gitu kan. Kenapa weakness-nya ini muncul? Karena salah satunya karena tadi menganggap bahwa eh, keistimewaan itu ada di bulan Ramadan saja. Padahal gitu kan. Iya tadi ini dengan sama dengan teorinya hidayah. Hidayah itu kan haknya Allah. Tapi yang Iya. jaganya kan kita, ya kan gitu kan. Nah, dalam penjagaan inilah yang sering kali jadi masalah ketika kita itu ngerasa ya wes kita kan udah bersih bersih. Ya sama dengan tadi eh, bikin bikin dosanya, bikin salahnya kapan, minta maafnya nunggu sawalan gitu kan. Jadi ini yang sering kali ya ini kan sering kali terjadi kan. Kenapa nggak segera minta maaf? Ntar lah pas aja pas halal bihalal pas awal gitu kan. Nah Iya. ini gimana ceritanya gitu kan. Ini yang menurut saya menjadi nah ketika tadi strengthnya kita sudah mungkin sudah dapat tapi di weaknessnya dan weakness ini kelemahan yang sering kali terjadi adalah kita nggak mau ngaku salah dan nggak mau ngaku lemah merasa bahwa dia tadi teorinya menyalahkan yang lain ya teorinya teori setan lah bahwa setan keliru lah yang Iya. ini keliru Iya. tapi kita jalan memberikan bahwa oh ternyata kita masalahnya di sini begitu. Jadi kalau kemudian kita masuk ke opportunity sama threat ya, peluang dan ancaman itu bagian yang sebetulnya peluangnya bisa kita istiqomahkan setelah Syawal itu, mungkin perjuangannya mesti mulai dari pencarian Lailatul Qadar itu karena biasanya kan setelah kebaikan ada kebaikan gitu kan ya. Betul Setelah betul. dapat Lailatul Qadar itu mestinya ada keistiqomahan yang terus gitu. Tapi kalau kemudian kita berpatokan kepada nggak dapatnya Lailatul Qadar menyebabkan kita menjadi futur, ini kan juga Ya, nggak bisa juga, Ustaz. betul. Sedangkan Lailatul Qadar sendiri itu kan tidak bisa didapatkan kalau dari hari pertamanya Ramadan juga nggak siap.
Ya. Nah, ini kan seringkali kita itu siap di Lailatul Qadar itu hari ke-20. 1 ke sampai Hmm. 19-nya nyantui-nyantui saja gitu kan. Nah, padahal yang kalau yang dapat itu ya yang memang sudah bergurunya dari hari pertama. Nah, ini yang berarti kan sebenarnya ini menurut saya yang jadi ini. Jadi kapan sejak sejak istiqomah itu dimulai dari awal gitu. Istiqomah itu dimulai dari awal dan memang kita punya paradigma bahwa kita nggak untuk mau berbenah. Nah ini Ya. sebenarnya nah, penting bagi kita semua, bagi keluarga ya, ayah bunda semuanya atau siapapun itu di sini hari ini memastikan bahwa eh, kita itu sebenarnya kita sudah baik atau merasa baik atau pengen baik atau bagaimana. Ini yang menjadi menurut saya menjadi sesuatu yang apa namanya perlu kita cek nih. Oh Ya. jangan-jangan kita itu sudah merasa baik setelah Ramadan sudah merasa baik akhirnya karena sudah merasa tadi ya Ya. sudah merasa bersih akhirnya ya wes lah nggak apa-apa lah kotor-kotor dikit nanti juga dibersihin lagi. Sepertinya itu kita yakin banget ketemu Ramadan. Ramadannya pasti datang. Ramadan itu setiap Masalahnya, tahun iya, kalau nggak masalahnya kita iya memanfaatkan atau tidak masalahnya itu jadi PR ya. betul. Dan masalahnya tahun depan kita ketemu atau tidak, ini jadi masalah lebih besar lagi itu. Padahal kan, Ini Ustaz Afwan. ya, Jadi seharusnya memang Ramadan ini jadi ajang kejujuran yang harusnya ke semua orang ya, tapi lebih banyak mungkin ya, eh, ketidakmampuan untuk jujur sama diri sendiri itu Ustaz. Mungkin banyak ya, permisif atau ya ya habis gimana? Soalnya saya kan, nah mulai tuh ngumpulin ya, alasan karena ya, suami gini, anak gini, pas qadar Allah masya Allah mertua begini, besan begini, apalah segala macam. Jadi semua unsur itu seolah-olah melegitimasi bahwa saya nggak optimal karena itu yang kadang-kadang jadi alasan kita untuk tidak mau jujur bahwa iya Ramadan saya berantakan. ya, Eh, betul. kalau kalau melihat kepada apa yang Rasulullah SAW lakukan itu justru increase ya apa em, di tahun-tahun beliau itikaf itu alaihissalatu wassalam beliau 10 hari 10 hari 10 hari tapi di tahun kewafatannya beliau mengerjakannya 20 hari. Nah itu sampai Ya, ke tahapan itu kan ya itu bagian sunnah yang kemudian memang tidak diwajibkan sama beliau tetapi ya, kalau kita mau ngambil ibrohnya itu kan ada peningkatan yang sangat signifikan sampai sampai 2 kali lipat dan kualitasnya memang menjadi sangat eh, luar biasa. Em, ya, Kemampuan kita sampai ke situ itu ngejarnya ya paling tadi berusaha untuk permisif memaafkan diri sendiri karena banyak alasan tadi sehingga ya saya mampunya cuma sampai situ. Tapi mungkin gini juga sih. ya, Jadi terkadang yang jadi masalah sering kali masalah adalah kita selalu main di bab kualitatif, hmm, baik dan lebih baik. Padahal sekarang kita harusnya kita juga ibadah-ibadah kita kan juga ibadah yang sifatnya kuantitatif. Ada ya, ukuran-ukuran kuantitatifnya. Ini juga makanya sebenarnya seringkali kita terjebak kalau urusan kantor kuantitatif. Tapi kalau ya, urusan sendiri tadi permisifnya itu karena tadi ya ini nggak apa-apalah segini aja, nggak hmm, apa-apalah hmm, segini aja. hmm, Jadi akhirnya kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang apa namanya tadi, sesuatu yang jadi masalah. Contoh gini, ketika Ramadan, coba seberapa banyak kita ngamalin anak. ya, Pasca Ramadan, seberapa banyak kita ngamalin anak. Kata banyak itu lebih sedikit tuh, Sat. Emang berapa? Lebih banyak. Lah ini kadang-kadang kita penting apa? Kita ngukur dari sini penting. Nah ini bab kelemahan saya bilang. Ini kelemahan. Kelebihannya sabar. Kelemahannya munculnya tadi kan. Ternyata sabar karena Ramadan itu saya bilang kok karena jangan-jangan kalau nggak Ramadan kita tuh nggak pernah ngerasa lapar. Jadi akhirnya salah satu penyakit itu kan maksudnya karena kenyang terus. Gitu kan. Kenyang itu jadi masalah juga menjadi penyakit bagi kita. Nah, ini menjadi kelemahan bagi kita. Tapi mungkin gini, Sat, kalau saya coba
kita ke para pendengar ya, pendengar, para pemirsa, kalau pendengar kesannya radio banget. Nge-lag Ustaz. Apa saya yang nge-lag nih? Ustaz Ruli ngelek, Ustaz. Oh, satu yang nge-lag. Baik. Iya, Bapak Ibu yang dimata Allah Bentar. SWT. Ya, Oh iya, tadi nge-lag Ustaz. Tolong diulang oke. bagian akhir Ustaz. Oke, mungkin coba teman-teman yang di sini bisa mencoba ini Zat. Kita minta dalam dalam Ramadan kemarin dan hari ini sampai ini mana menurut teman-teman kekuatan yang bisa diteruskan dan mana yang tiba-tiba jadi lebih lemah. Hmm. Kita coba deh kalau di keluarga mungkin di keluarga ya di keluarga kami misalkan kami selama ini kemarin alhamdulillah di tahun ini masih bisa itikaf bareng gitu kan dan Ya, setelah itu pun kami masih bisa melanjutkan kebersamaan bersama-sama banyak hal lah, gitu ya deep talk lebih banyak ngobrol lebih dalam terkait dengan banyak hal itu yang sedang kami terus-teruskan. Jadi kalau bab yang sifatnya apa namanya ibadah Allah ya alhamdulillah bisa di ini ya itu standar lah saya bilang standar. Tapi hal-hal yang sifatnya dengan keluarga, kedekatan dengan keluarga yang memang jadi masalah di kami itu cukup hari ini setelah Ramadan alhamdulillah masih lebih lebih baik lagi. Dan bahkan hari ini kami biasanya ada rakar keluarga tahunan di bulan Juni. Tapi karena bulan Juni bulan ini sudah kita anggap cocok ya sudahlah kita ajukan. Jadi kami tadi siang tadi pagi sampai sore kami tadi rakar kan gitu kami hmm, raker di sini raker jadi kita tadi menentukan target kita selama setahun ke depan Masya Allah. Itu mulai jadi itu ke kaki Gunung Ciremai sekalian ini bertiga. sekalian iya sekalian bertiga. Jadi tadi Masya Allah kita bertiga bahagianya, Masya Allah. ya itu kayak kayak yang lagi ke Madinah kemarin lah ya kayak Kalau kemarin tuh misi honeymoon yang gagal, Ustaz. jadi eh, tadi misalkan kalau jadi kami teruskan karena kedekatan di bulan Ramadan akhirnya kami teruskan hari ini kami tentukan mumpung masih hangat nih, masih hangat awalnya kita tentukan target-target bagaimana target secara visi keluarga kami dakwahnya bagaimana kedekatan dengan Al-Qur'annya seperti apa proyek-proyek dakwah yang kami bisa jalankan apa saja itu tadi kami analisa dan kami diskusikan dan akhirnya keluarlah ini dalam setahun ini kami sekeluarga akan melakukan ini seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa bisa niru nih. Baik, ini sepertinya saatnya berbagi sama murid-muridnya sekolah Ayah Bunda, nih, Ustaz. Ya, ya, Ada beberapa yang sedang lemah kondisinya ini Mbak Dina di Wonogiri sama Unianti ini. Bendahara kita nih, bendahara Al-Hum ini. Mudah-mudahan Allah eh, segerakan kesembuhannya, dipulihkan dan kemudian dikembalikan eh, kepulihannya, keafiatannya, bisa tergugur dosa-dosa di antara sakitnya itu insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semua, muridnya sekolah Ayah Bunda, silahkan kita tunggu sharingnya. Apa yang sudah dikelola selama Ramadan kemarin sampai Syawal ini, kira-kira SWOT-nya seperti apa? Kalau memang nggak ada ya sharing aja kira-kira kayaknya nggak sampai SWOT deh Ustadz. Kayaknya cuma apa nggak pernah bikin itu karena ada beberapa hal yang mungkin bisa menarik untuk kita bincangkan. Monggo silakan. Sambil nunggu Ustadz. ya, Eh, opportunities ke depan sama threat-nya ini kira-kira ya, eh, kalau saya pribadi lebih ke ya, apa namanya melihat bahwa ada terlalu banyak peluang yang bisa kita garap, tetapi ya, memang tidak bisa kemudian diaplikasikannya sendiri. Mesti bareng sama satu entitas, mesti ya, bareng-bareng sama kelompok besar. eh, ya, saya nggak tahu nanti mungkin bisa apa namanya eh, melibatkan berapa banyak orang nih. ya, Kepengennya sih semua bisa dukung gitu, tapi kan kita mesti apa namanya, mesti
paparkan proyeknya dulu seperti apa, kira-kira yang mau gabung itu di bagian mana aja dan seterusnya. Karena Ya, ya, nggak tahu ya, saya dari dulu itu paling alergi atau paling anti sama kondisi-kondisi yang seolah-olah itu, saya sering ngobrol sama Mas Elo, saya nggak mau apa namanya, ngapelin sendirian. memarginalkan jamaah, nggak Oke. mau mengeksploitir. Ah, ini mumpung ada jamaah kita eksploitir aja, nggak mau. Dari dulu tuh nggak pernah mau. Tapi sepertinya memang sudah masanya, karena ada banyak proyek yang tidak bisa dikerjakan sendiri gitu. Ya, Sarannya gimana, Zat? ya ini sebenarnya kalau saya berharap bisa kita semuanya dari sekolah ayah bunda ini kita keluarga-keluarga kita semua akhirnya tahu terkait dengan peran kita masing-masing. Karena ternyata ya kayak dulu ya dalam dulu di zaman dulu sebenarnya di pesantren-pesantren itu dulu tuh sudah ini. Oh, keahlian kepakaran fikih itu di sini. Kepakaran falak itu di sana, kepakaran ini di sana, kepakaran di sana. Jadi akhirnya kita semua ini menjadi master-masternya semuanya. Hmm. Misalkan di sini kayak kemarin ada dokter siapa tuh Vicky, yang Vicky. dokter Vicky misalkan. Oh ternyata yang memang kesehatan ada dokter Vicky misalkan. Oh dokter Vicky lah yang memang menjadi master di kesehatan. Oh, ternyata yang di sini yang ahli masak itu siapa? Oh, yang ahli ini siapa? Yang ahli ini siapa? Jadi kita semua akhirnya, kalau di sini ada sekitar 30 keluarga, semua dengan keahliannya masing-masing. Ini akhirnya kita tahu peran kita. Dan inilah sebenarnya yang menjadi peluang kita. Karena tidak mungkin Allah itu menciptakan kita tanpa peran. Iya, Tidak betul. mungkin Allah itu menciptakan kita tanpa peran. Dan akhirnya hari ini peran kita inilah yang yang ditunggu gitu loh. Jangan nunggu Ustaz ada ilmunya, saya kan nggak ada ilmunya. Jangan berpikir seperti itu karena tidak Hmm. semua juga harus jadi Ustaz. Tidak semua Ya, jadi harus Ustaz. Bagaimana misalkan, oh ada yang bilang Ustaz saya itu nggak bisa apa-apa, saya itu cuma aktif di media sosial. Berarti jempol antum luar biasa. Jempol antum bisa harus menyebarkan kebaikan. iya, Atas hanya menyebarkan kebaikan di situ. Tetapi sebenarnya kita pasti punya peran-peran. Nah, hari ini, kenapa misalkan saya nggak tahu peran saya apa? Ayo digali. Terlambat enggak? Enggak ada istilah terlambat. Ibnu Hajar al Asqalani itu menjadi apa namanya? Menjadi seorang yang sangat produktif itu di masa yang sudah sangat kalau dibilang itu sudah masa yang udah dalam kalau tanda kutip sudah iya, wes rada kaset gitu kan iya. udah lumayan ini Setelah. tapi Hmm. tetapi tidak ternyata di ujung-ujung umurnya bahkan dikatakan bagaimana kitab beliau itu lebih lebih luar biasa kalau dijilid-jilid kan itu masya Allah yang dari awal pun udah kalah gitu. Dalam artian Iya. apa? Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah terlambat. Tetapi Hmm. bagaimana yuk dari sini makanya kemarin Ramadan itu menunjukkan pada kita oh ternyata sama dengan ibadah. Ibadah itu ternyata tidak semua orang kuat di sholat, tidak semua orang kuat Ya, di zakat, tidak semua orang kuat di ini apapun. Jadi kita ternyata kita harus punya ibadah unggulan. Kalau bab ibadah standar ya sholat 5 waktu standar saya. ya, Tapi ternyata ada yang oh dia itu kalau suruh zikir, masya Allah, zikir itu mulutnya tidak bisa. Tapi untuk suruh sujud atau suruh sholat dia ternyata terlalu kuat. Ya nggak apa-apa, gitu nggak apa-apa. Ya ini hal-hal seperti inilah ternyata di Ramadan itu kita tahu nih, oke, dan ini kekuatan ini akhirnya peluang ini kita ambil. Ayo, peluang teman-teman semuanya, peluang terkait dengan menjadi menjadi bagian dari sebuah eh, apa ya, sebuah peradaban atau kalau mungkin peradaban terlalu besar dong. Sebuah harus ya, sebenarnya sebuah harus atau sebuah kalau ngomong dalam tanda kutip gitu ya, kalau saya sering bilang kampung tauhid gitu ya, kalau ngomong kampung tauhid itu, nah kita tuh mau jadi apa? Jadi bagian yang mana, jadi batu bata yang sebelah mana, yang di ya, kamar mandi, yang di dapur, atau yang di depan jadi pagar, jadi apa, yuk ini semuanya menjadi penting bagi kita semua karena ternyata peluang itu ada dan bagaimana kita mau aktif tidak mengambil seperti itu Zat. iya. Seperti eh, sekarang nih, Zat. Ya. Kita minta untuk peran aktifnya sahabat surga, tapi belum belum ada yang respon gitu ya. Itu kan jadi ketika kita buat satu paparan project terus kemudian kita lempar nggak ada yang respon, itu kan jadi kayak ya wis lah watang suloyo saja gitu ya. Asal
asal ini aja lah gitu. Itu kan jadi bagian yang kadang-kadang eh, nggak tahu ya. Mungkin ada orang-orang yang nggak punya semangat yang cukup tinggi untuk kemudian dia ya sudahlah Bismillah aja lah wala wala quwata, nanti tiba-tiba Allah berikan apa namanya kemudahan untuk dia bisa hadirkan Hmm. sesuatu. Tapi ada orang yang begitu banyak yang kemudian gampang patah arang gitu. Yang Hmm. kemudian mungkin lebih apa istilahnya, eh, kalau pakai istilah introvert ekstrovert itu kayak kayak butuh orang lain gitu. Jadi Hmm. kalau misalnya butuh orang lainnya enggak, akhirnya ya ya sudahlah dikerjakan sendiri ya semampunya, seterbatasnya, sebisanya, yaitu tadi balik ke Waton Suloyo tadi itu. Hmm. Hmm. Ya ini yang menjadi kadang jadi kadang-kadang kita itu ya eh, banyak di kita yang menunggu, kadang-kadang menunggu itu karena ya sudahlah, karena tadi dia merasa dia punya ilmunya, merasa menunggu karena apa namanya, ya nanti pasti diiniin deh, pasti nanti diajar atau tapi apapun. Nah, tetapi ternyata hal ini kita untuk sering kita perlu ini kan dalam konteks keluarga ya, dalam konteks keluarga mendidik itu, mendidik satu orang ternyata butuh satu tahun. Mendidik satu anak nggak bisa hanya dilibatkan hanya orang di rumah saja, nggak bisa. Iya, Nanti dia pasti akan otomatis berarti perlu dari kita memulai dari diri kita. Kalau kita baik, jangan pernah menunggu tetangga baik. iya, Nggak bisa kita nunggu tetangga baik. Ya kita harus dari kita. Bahkan seringkali saya bilang kalau saya, cara saya adalah daripada anak saya main ke rumah orang, ya sudah biarkan anak orang main ke rumah saya. Caranya hmm, saya buatkan tempat di tempat saya kan gitu kan. Akhirnya tempat saya jadi ini, jadi nah ini yang menurut saya jadi menjadi penting bagi kita semua. Ayo kita menjadi keluarga-keluarga yang aktif gitu kan. Em, eh, Keluarga-keluarga yang aktif untuk memulai kebaikan. Nah, ayo nih dalam memulai kebaikan ini atau melanjutkan kebaikan yang ada kan di Ramadan kemarin atau kebaikan ini, kalau tapi jangan berpikir ini nanti sebenarnya mau kemana, tidak. Ayo di dalam konteks keluarga, kembali saya bilang keluarga kita mau kemana. Nah, ini hari ini keluarga kita mau kemana. Maka Ustaz Dodi selalu bilang pengen keluarga sekeluarga sesurga bersama-sama. Saya pun juga sama, saya pengen saya dengan keluarga surga bareng-bareng. Nah, tapi kan ternyata keluarga saya nggak akan mungkin keluarga bareng-bareng sama keluarga Ustaz Dodi. Karena kita iya, berarti otomatis ayo nih, bareng-bareng berdua. Tapi kan nggak bisa berdua doang. Kita bertiga, keluarga 3, keluarga Marcelo, iya, dan keluarga yang lain. Ayo iya, bareng-bareng. Ini tetapi berarti perlu aktif dari kita semuanya. Dan ini peluang. Nah, kelemahan sebenarnya kan peluangnya adalah memulai kan, contoh gitu ya mungkin saya itu minggu kemarin kita mau memulai ternyata ada yang masalah gitu kan, ada masalah, ada ini kenapa ya, ternyata tadi memulai sesuatu yang berhenti itu jauh lebih berat dari mulai sesuatu yang belum pernah terjadi. iya. Eh, Kalau kita lihat ide-ide yang muncul dari beberapa apa namanya, eh, ide-ide yang muncul gitu ya. Misalnya Ya, ini sepertinya harus jadi pertemuan offline yang ya, silabusnya kita betul-betul garap gitu. ya. Nanti mau di mana? Lokasi kelasnya mau menetap di Jakarta kah atau mau keliling eh, dengan hibrid gitu. Jadi sambil sambil offline juga ada online-nya juga sehingga seluruh Nusantara bisa jadi kelas bersama gitu ya, dan eh, membuat kita menjadi eh, apa namanya, mengetahui bahwa sebetulnya potensi-potensi yang kita bisa eh, bangun itu misalnya ya ini ide sekilas aja gitu. Mungkin nggak kalau kita misalnya bikin oke, bulan ini kita akan bicara tentang misalnya kita mulai review dari awal visi misi keluarga, maka semua anggotanya sekolah ayah bunda ini murid-murid semua harus mengumpulkan atau kita buat satu Google Form atau apalah pakai mekanisme website atau apa yang secara IT kita bisa afford nanti, mereka harus ngisi bahwa keluarga dari semua yang hadir ini dari 30 orang ini memasukkan apa namanya visi misi
yang sederhana aja misalnya. Visinya apa, misinya apa. Bahwa kemudian copy paste punya orang nggak apa-apa, tapi kita mesti komit Ada, bahwa kita akan ada. mengerjakan itu gitu. Ya. Dan yang sederhana saja misalnya untuk yang belum menghafal Quran, ayo kita menghafal Quran. Ada yang belum bisa baca Quran, ayo kita baca Quran. Se Ya. Sebasic itu dulu nggak ada masalah buat saya gitu. Ketika kita Oh, memahami bahwa oke kita pelajari tauhid keluarga misalnya supaya tidak terjadi suaminya ternyata belajarnya sama kiai dukun gitu. Sementara istrinya aktivis apa namanya aktivis dakwah gitu, ya. ketua majelis tapi masih riba, masih wow itu hal-hal yang mendasar itu kita bisa bisa training di awal dengan model seperti itu. Kalau kayak gitu memungkinkan nggak, Zat? Jadi Sangat memungkinkan. Bahkan kita kita bentuk ininya, kita bentuk formatnya gitu. Oke, yang mau tetap stay di sekolah ayah bunda maka ditetapkan harus punya visi setiap keluarga, harus punya misi setiap keluarga. Capaiannya apa, targetnya apa, segala macam dan seterusnya. Nanti kita review pada saat offline itu, Ustaz. ya, Tuh, harapannya gitu. Saya malah berharap seperti itu. ya, Berharap dengan berharap itu dan begitu tadi kita ini kadang-kadang untuk urusan dunia ini kita cukup strike dengan target-target bahkan mungkin anak kita harus masuk ke kampus negeri lah atau apa sebaya macamnya seperti itu tapi ya, giliran hal-hal seperti ini hal-hal seperti ini kita tidak strike gitu kan padahal kan namanya keluarga itu ibadah ya keluarga itu ibadah dan itu ibadah yang panjang sekali gitu ya ibadah yang sangat panjang sekali ya, dan ini sayang kalau kita tidak persiapkan gitu bahkan saya berharap nanti kalau misalkan di sini kan juga banyak yang anaknya mau jadi mantu gitu ya mau mantu gitu ya sebelum mantu itu ada coaching awal dulu gitu coaching hmm, awal dulu bersama dengan calon mantu dengan calon mantan itu ayo kita ngobrol dulu sebelum ya, mumpung sebelum jadi keluarga sudah belum ada visi misinya bahkan yang nanti oke, loh kamu kan sudah misalkan kayak abah kemarin di siapa abang siapa itu kamu kan sudah cukup senior gitu ya nggak apa-apa ya, punya senior tapi apakah tadi yang untuk kalau tulisan saya kemarin orang yang baik itu masih punya masa lalu tapi orang benar juga ya, masih punya masa depan ya, kita ini yang kita fokus pada masa depan mungkin saya juga nggak tahu tadi hari ini kami mempersiapkan setahun tapi kan kami juga nggak tahu apakah ternyata 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 misalkan Allah takdirkan kami tahun ini kami sudah harus pergi menghadap ini ya kita nggak tahu tetapi bagaimana kita mempersiapkan itu menjadi penting dan itu saya rasakan adalah bekal dari Ramadan kemarin Ramadan kemarin itu mengajarkan banyak saya banget pada saya terkait dengan bagaimana mempersiapkan persiapan itu penting sebelum masuk medan perang ya, tapi ketika di medan perang jangan akhirnya jangan di medan perang itu juga nanti tadi tidak dievaluasi hari ini nanti saya bilang oh hari ini gue pengennya apa ayo kita mengevaluasi diri kita apakah kemarin itu persiapan kita akhirnya ketika persiapan ibadah kita selama sebulan ini ternyata setelah selesai itu di bulan Syawal ini ada bekasnya apa enggak sih gitu ternyata jangan itu jangan-jangan nggak ada bekasnya gitu ternyata nggak ada ini. ya. Kira-kira kalau kita bikin semacam anu, Ustaz, semacam mutabaah yaumiyah gitu, kita bikin Ya, eh, apakah keluarga Anda ada yang masih belum bisa baca Quran? Apakah ada yang pemahamannya masih dan seterusnya sehingga kita bisa lakukan tracing awal itu Ustaz. Kalau kemudian kita mau bicara tentang apa istilahnya? eh, Sederhananya adalah bagian yang setiap kita jadi apa? Punya bagian yang kita sendiri eh, bisa memasukkan kurikulum itu mungkin sebagai tambahan masukan di kita gitu. Eh, Nanti kita coba susun aja saja supaya boleh, kawan-kawan boleh, bisa langsung pick and apply gitu ya, boleh, sehingga boleh. apa tidak perlu lagi bicara tentang eh, bagaimana memulainya dan seterusnya. Jadi kita sudah punya template gitu ya, yang setiap orang secara basic bisa mengisinya, baik yang single parent
maupun yang full parent gitu ya, sehingga kita nanti bisa apa namanya melakukan derivasi terhadap setiap pria harus seperti apa, setiap wanita harus seperti apa, setiap anak harus paham apa dan seterusnya dan seterusnya. Gitu, Ustaz? Ya, setuju Kak. Jadi nanti bahkan memang ini menjadi penting ya, menjadi penting bagi kita semuanya. Karena kita juga harus tahu titik mulainya. Semua kita kan mungkin kondisinya berbeda. Ya, Ada yang tadi ya, ada yang single parent, ada yang berdua tapi begini, ada yang ya. begini kali begini, ya sudah tidak apa-apa. Tapi dari sini kita nanti sebenarnya bisa bisa tahu jadi oke, kita kita melangkahi dari titik mana. Ya, nanti Ya, kita bisa tahu. Ternyata memang perbaikan tauhid ini pasti kita perbaiki tauhid, perbaikan dari sisi mana yang kita akan perbaiki itu bisa nanti jadi sesuatu yang baik. Mohon maaf, suara saya masih terdengar jelas ya, karena ini hujan masih jelas. masih tapi agak gantung, Ustaz. Agak Oh iya, agak ya agak nge-lag sedikit, agak delay iya, sedikit tapi it's okay, karena nggak ini apa-apa. hujannya deras banget dan Ah, Masya Allah. petirnya petirnya cukup 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 menarik sekali. Ini bukan karena nenek Grandong sama Mak Lampir disinggung-singgung tadi enggak ya? Iya, karena dari tadi pikir pagi sorenya bikin bikin mereka ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, sepertinya kita harus mencoba untuk Ya, merealisasikan silabus yang sudah kita pernah bahas itu, kemudian kita kita jadikan sebagai sebuah template yang setiap kita nanti ditugaskan untuk kemudian mengisi itu, dan kalau nggak ikut ngisi nggak boleh ikut kajian, sehingga apa namanya jadi ada kewajiban bikin PR di rumah sendiri, sehingga setiap orang kan mendingan terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka tuh. iya, betul, setuju, sangat setuju kan. Karena ya kan ada yang pernah begini kan, ada yang tanya kepada Ali bin Abi Thalib, kalau kamu nanti udah capek-capek ibadah, ternyata nanti di akhirat nggak ada surga neraka gimana? Kata Ali, dia masih mending saya. Kalaupun nanti sudah apa namanya sudah capek berbuat baik pun, kalau nanti nggak ada nggak apa-apa, saya sudah berbuat baik di dunia. Tapi kalau yang repot kamu, terus nggak ada ya, waktunya nggak bisa balik lagi kan begitu kan. Apa Makanya dua kali ya. iya udah repotnya 2 kali dan nggak baik di dunia, ternyata di neraka jadi lebih parah gitu. Jadi saya sih setuju Zat. Jadi insya Allah ah saya tanggal 3/4 ini itu ada coaching pranikah untuk ada di Jakarta. Nanti sekalian mungkin kita bisa ini Zat, tanggal Siap, di Kamis Jumat insya Allah itu ada siap, siap. coaching pranikah. Jadi ada yang memang saya minta untuk ini karena tadi jangan sampai tadi ya. Kadang-kadang kita merasa persiapan tadi, itu bayangin persiapan nikah ya, bagi yang belum nikah ya. Persiapan nikah itu lebih fokus pada souvenir, pada catering, pada apanya. Saya Ya, tidak siap ya, pada apa yang mau dilakukan. Hari ini pun sama, saya itu yang sudah berkeluarga ataupun tadi ya. Ini tidak hanya ngomong pada yang sendiri atau berdua atau siapapun. Siapapun kita harus mempersiapkan masa depan kita. ya, Siapapun kita harus mengingatkan harus lebih baik, harus lebih baik untuk keluarga, untuk anak-anak kita dan tadi untuk masa depan kita. Dan itu jauh lebih utama, bahkan gitu kan perencanaan menghisap diri itu kan kayak kalau teorinya Marvin Harper, ya ya, menghisap diri itu kan harusnya dihisap perencanaannya. Tadi saya pengennya tadi pagi pengen begini, ternyata begini. Nah, itu kan harus harus saya harus besok lebih baik itu harus ada ukurannya. Berarti itu ya. harus ada yang ditulis gitu. Berarti memang ini menjadi penting untuk kita menyiapkan tadi. Baik. Jadi kira-kira kalau misalnya hari ini, misalnya mulai dari paling pagi itu saya pagi ini mau makan nasi goreng. Ya, Kira-kira kenapa harus nasi goreng? Ada alternatif lain nggak selain nasi goreng? Kalau bukan nasi goreng, kira-kira yang dibutuhkan apanya? Minyaknya, lemaknya, dagingnya, atau karbonya? Kalau karbo, apakah harus nasi goreng? Jadi yang dipenuhin itu lidahnya atau badannya. Nah, hal-hal yang begitu mungkin bisa kita lakukan perbaikan untuk pola makan sehat seperti yang jenengan pernah jalankan sampai ke sekeren ini sekarang ya, Zat. itu bagian itu kan itu untuk makanan saja. Kadang untuk makanan itu kita seperti itu, apalagi untuk anak-anak kita, apalagi untuk ibadah kita.
apalagi untuk yang lain-lain ini kan berarti kan harus kita lebih detailkan gitu. Ya. Oh, hidup jadi lebih susah. Nggak Hmm. juga sebenarnya gitu. Kalau Ya. karena ketika kita punya arah, kita tuh nggak bingung ketika ada iklan. Hmm. Hari ini itu jadi masalahnya itu ketika kebanyakan iklan kita bingung milih iklan. Kenapa kita bingung milih iklan? Karena kita nggak punya arah gitu kan. Terlalu banyak pilihan ya. Iya, karena nggak punya arah. Sebenarnya kita udah Eh, jelas. Saya besok misalkan, saya besok mau ke Jogja. Udah jelas kan ke Jogja. Ketika iya, di situ ada iya, papan Semarang, ada papan Semarang pun yang bisa, oh di sana ada ini. Enggak, orang saya tujuan saya ke Jogja kok iya, gitu kan. iya. Nggak ada urusan Jadi sama itu gitu nggak kan ada ya. urusan ya. Hari ini kenapa? Kita tuh akhirnya pada bingung pada kembangan-kembangannya gitu. Yang saya sering bilang, gado-gado yang disebut gado-gado itu bumbunya, bukan kacangnya, bukan Iya, ini. Tanpa iya, kacang iya, gado-gado masih disebut sebagai gado-gado gitu. iya, Nah hari iya. ini kita sibuk pada kembangan-kembangannya, tapi lupa pada sesuatu yang memang substansinya gitu. Nah, inilah sebenarnya yang tadi di Ramadan pun sama. Inti dari Ramadan itu bagaimana memperbaiki yang tidak nampak, gitu kan, agar yang nampaknya diperbaiki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari ini pun Iya. sebenarnya sama. Bagaimana kita memperbaiki dalam itu dengan cara tadi mendetailkan apa yang menjadi tugas-tugas kita sebagai khalifah fil ardh. Oke, baik. Sekarang saya malah kepengen dengerin Mas Selo nih sebagai kakak pembina nih. Mas Selo, gimana kalau kita bikin seperti mutabaah yaumiyah itu terus kemudian kita coba terapkan ke seluruh muridnya eh, sekolah Ayah Bunda ini, kira-kira eh, bakal keberatan nggak kira-kira nih murid-murid nih? Patokannya ke kakak pembina aja nih. Mas Selo, monggo, silakan. Masya Allah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sih udah, ayo gaskan aja. Gitu ya. Bismillah. Bismillah ya. Baik, insya Allah. Kalau gitu tinggal dimatangin lagi. Insya Ya, Allah kita bisa apa pretelin untuk yang sifatnya apa istilahnya untuk yang sifatnya eh, praktek di ininya tiap keluarganya gitu ya. ya, Ya, Bahwa kemudian ada yang harus di-adjust. Oh iya saya nggak pakai suami. Kayak misalnya Mbak Yani. Mbak Yani itu beliau ibu yang LDR sama anaknya gitu ya. Ya. nah, Beliau single parent ada di Hong Kong. Anaknya lagi sekolah di sini. Nah itu kira-kira langkah-langkah seperti apa yang kita bisa lakukan gitu ya. ya, Contoh misalnya ada siapa nih? Ada Dokter Eka yang mungkin bisa sharing ke kita kenapa anaknya harus sekolahnya di sekolah alam dan seterusnya gitu mungkin bisa bisa sharing ke kita. Teh Nina gimana apa namanya menginspirasi putrinya Nada yang nggak punya kakak nggak punya adik itu supaya nggak kolokan jadi anak tunggal itu gimana? Karena saya juga sebagai anak tunggal tapi agak beda tunggalnya akeh kalau saya. Jadi jadi gimana tuh apa namanya pola-pola yang dihadirkan. Ada juga yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu dengan kronika yang ada di masing-masing eh, apa keluarga itu pasti penuh dengan kekayaan dinamika gitu. ya. Jadi pada akhirnya begini, jadi pada akhirnya kita tuh tidak membuat kurikulum yang sifatnya tunggal. Hmm, Karena memang kita keluarga kita kondisi kita kan masing-masing berbeda, ya kan? ya, Tetapi akhirnya di sinilah nanti kita harus sering bilang, saya sering bilang ini Ustaz saya itu tidak senang dengan tidak terlalu suka dengan apa namanya satu pendekatan saja karena kadang-kadang kita kalau satu pendekatan itu kita sibuk dengan satu tools gitu ya. Akhirnya pada ya, substansinya enggak ini. Nah, hari ini saya bilang dengan kita mulai membuat menjadikan sekolah ayah bunda ini karena akhirnya semua keluarga kita punya kurikulum masing-masing. Kayak tadi, ya, Mbak Yani di ya, Hong Kong pasti akan berbeda dengan kurikulumnya saya ya. Saya ya, misalkan saya beda juga dengan kurikulumnya Mas Elo, beda juga dengan kurikulumnya Mas ya, Ina. Hari ini akhirnya di sini nanti kita punya peran masing-masing, kita punya menjadi apa ya, contoh-contoh lah saya bilang. Oh kalau kayak begini begini, tinggal kita ya, adjust. Bagaimana akhirnya kita adjustnya begini. Kalau nanti ini kita adjustnya begini. Kalau ini begini.
Karena tadi, misalkan saya kebayang ya, bayangin di Hongkong ternyata anaknya pun ternyata mondok misalkan, Iya, otomatis otomatis untuk kontak-kontakan itu nggak sederhana yang bisa dibayangkan. iya, betul, Nah itu berarti bagaimana menatanya, dan itu pun juga ada masa lalu yang harus ditata dan masa depan yang harus dipersiapkan. Ini betul. yang ini menjadi sesuatu yang memang akhirnya kita berproses secara pribadi, kita berproses secara keluarga, dan kita berproses secara bersama-sama. Dan inilah sebenarnya yang menjadi tadi, kalau kita menganalisa sesuatu itu di situ tadi, menganalisa Iya, bahwa akhirnya target utamanya tadi kita itu berproses, berprogres, dan akhirnya bersama-sama kita tadi ke surga bareng-bareng. Itu menjadi sesuatu yang seperti saya disampaikan. iya, baik, baik. Kami masih tunggu ya peran serta Bapak Ibu kalau mau sharing atau ada yang mau dibagi sama kita, baik pertanyaan maupun saran, nggak ada masalah karena nanti kita akan mencoba untuk membuat satu em, template atau silabus yang setiap kita pasti tentu berbeda-beda tadi seperti yang kita bilang. Mungkin karena sifatnya adalah apa ya, semacam anamnesa supaya kita tahu bahwa kita punya eh, kesamaan visi. Nah, Ya, itu yang perlu kemudian setiap kita perannya untuk menyebutkan serapih-rapihnya. Dan ini bukan untuk konsumsi publik ya, hanya untuk ya, kami saja para founder aja. Jadi ya, paling yang tahu ya cuma Ustadz Ruli sama saya sama beberapa founder di kita, ada Teh Nina, ada Dr. Eka sama Dr. Herwasto mungkin yang berkait dengan prinsipalnya ya, eh, sekolah ayah bunda ini karena nanti tidak mungkin semua murid sekolah ayah bunda akan jadi komoditi umum gitu ya. Ini pasti jadi bagian yang kemudian setiap kita akan berusaha untuk mencoba eh, tetap menjaga rahasia kecuali memang ada yang ingin kita pelajari kasusnya gitu ya. ya, Seperti tadi contoh yang menarik seperti Bu Yani anaknya mondok itu gimana ngontaknya gitu kan. Mesti tanya musrifahnya dulu kapan bisa dikontak apa segala macam dan seterusnya. Itu menjadi PR tersendiri gitu. Baik, silakan sekali lagi Bapak Ibu yang mau sharing berkait dengan apa yang kita akan coba terapkan ke sekolah ayah bunda ini supaya setiap kita punya capaian-capaian dan punya target-target yang kemudian terus berkembang. Misalnya visinya adalah kayak tadi, gedenya adalah sesurga sekeluarga, tapi pengecilannya misinya apa misalnya? Yang belum baca Quran, ayo kita ajarin baca Quran. Kalau perlu kita bikin kelas tahsin gitu. Yang mungkin nggak berani dipublish karena nggak ikut sama Tuan Guru Suparman Fajar karena kalau nongol di apa namanya kalau nongol di publik dia belepetan nanti keringetnya sejagung-jagung segala macam ada apa malu lah sungkan lah ketakutan boleh nanti kita bikin kelas kelas sendiri dengan mentor-mentor yang memang mumpuni dan seterusnya. Nah, setelah itu lewat nanti apalagi misalnya anak-anaknya usia sekian, maka nanti kita akan berikan saran-saran untuk nanti akan ada beberapa pihak yang akan kita libatkan juga untuk kemudian mengawasi perkembangan anak-anak kita sebaiknya seperti apa dan seterusnya. Gitu, Ustaz. ya, harapannya gitu. Jadi saya ini menjadi akhirnya kita di harapan saya ngomong sekolah itu tidak hanya gurunya yang aktif gitu kan, tapi memang kita semuanya aktif. Karena tadi kita memang ingin ke surga itu perlu aktif, Ya, ke surga itu perlu aktif, ibadah itu perlu aktif. Nggak bisa ibadah hanya diem saja. Bahkan kalau pun gitu kan, bahkan kalau sholat kita nggak umi-umi gitu kan, nggak mulutnya nggak ya, umi-umi itu sholat kita nggak sah kan, Zat? ya, betul. Ya kan gitu kan. Bahkan untuk sholat saja bibir kita harus apa Bergerak, namanya bergerak. Kalau kita ya, hanya diem batin gitu kan. nggak boleh. Tapi ilmu kebatinan itu boleh bagus, tapi nggak cocok gitu. Bahwa ke surga itu juga perlu ilmu yang aktif, nggak punya hanya ilmu kebatinan saja Iya, gitu. nanti lama-lama batin, Ustaz. Oh, iya, Batin itu dalam arti negatif, jadi batin itu kayak iya, apa ya? Kena mental lah istilahnya kalau iya. bahasa Nah, kita iya tuh. itu terjadinya karena tadi sebenarnya karena merasa di cadangannya kan tadi merasa diri paling ya paling capek paling ini paling ini.
Padahal Ya, ternyata kita butuh aktivasi. Begitu. itu saya sore ini dapat ibroh dari Mbak Vivi. Mbak Vivi itu ngasih video bagus banget isinya. Tapi kurang lebih isinya tentang ketika kita ingin pasangan kita, keluarga kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ternyata nggak setiap doa kita, setiap harapan kita itu persis seperti apa yang kita kepengen. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pasangan itu yang justru kontra sama kita. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan eh, keluarga yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Oh kita udah berbuat baik kok dia masih begitu dan seterusnya. Itu tandanya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan penciptaan pasangan dan penciptaan keluarga yang seperti itu bukan untuk mendapatkan cinta, untuk kita mendapatkan kasih sayang. Tapi ternyata Allah SWT ingin memberikan surga kepada kita lewat kesabaran kita, Ya, lewat betul. ketangguhan kita, lewat bagaimana how to handle the problems, bagaimana troubleshootingnya, bagaimana Ya, mengatasi itu dengan kebaikan-kebaikan, karena tidak ada satupun eh, keburukan yang boleh dibalas dengan keburukan. Satu kali Rasulullah SAW ketika bersama dengan ibunda Aisyah radhiallahu an, beliau itu ditegur oleh dihina, diejek, dicaci oleh seorang Yahudi. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu maka celakalah bagimu. Itu langsung spontan Ibunda Aisyah langsung bersungut, langsung jawab. Waalaikumsalam dan kecelakaan bagimu. Maka Rasulullah SAW bilang, ada apa ini? Kenapa sih kamu tuh? Orang Muslim itu tidak boleh mencaci, tidak boleh mencerca, tidak boleh ngomong kotor kayak begitu tuh nggak boleh loh. Dia menghina duluan, nggak pantas kita ini Muslim untuk menyampaikan keburukan. Terus mesti dijawab apa? Gitu, mau dibiarin. Cukup dengan katakan wa alaik dan juga untuk gitu. Istilahnya kalau diledekin kecelakaan, lo kali bukan gue yang celaka gitu. Jadi ya di santai-santai saja dan nggak usah lo yang celaka apa ya. Justru apa jadi ofensif gitu. Jadi betul. luar biasa itu bagian yang kemudian oh iya ternyata memang ketika Allah SWT menghadirkan kerendahan hati dan kerendahan diri terhadap manusia itu bagian yang setiap kita punya andil untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan seburuk apapun perlakuan orang. Mau dicaci maki separah apapun, tidak ada yang berhak merusak atau mencabik-cabik kebahagiaan kita. Gitu kira-kira. Ustaz. Nanti ada yang bilang, ah, teori, teori. Ini Bu Nelva, Bu Nelva Ya, ada pertanyaan nih, Ustaz. Bagaimana ya. menyikapi anak yang sudah dewasa, setiap salat subuh mesti dibangunkan berkali-kali baru bisa bangun. Waktu kecil dulu malah lebih mudah dibangunkan. Kalau dari saya dulu nih, Ustaz, izin. Kalau Alhamdulillah. tidurnya sudah larut malam, maka kita berhitung mundur. Orang bangun kalau subuh kita tuh jam 4.36 gitu ya di Jakarta, Ya, eh, berarti harus tidur jam berapa tuh? Jadi kalau hitung mundur, maka ya 6 jam, 7 jam berarti, nah sekarang udah waktunya tidur itu. Gitu. Tapi masih kalau masih pegang HP, maka ajarkan tentang bagaimana qailullah. Rasulullah SAW itu di siang hari sebelum duhur atau sesudah duhur, biasanya beliau melakukan deep nap. Sehingga itu kualitasnya sama dengan tidur malam hari yang 6 sampai 8 jam itu. Menurut Antum gimana, Seth? ya. Kalau saya kadang-kadang malah lebih bingung. Kenapa harus dibantu? Jangan-jangan kalau bisa dibangun, dia malah bangun sendiri. Hmm, Mungkin saya agak yang agak apa namanya, agak ya, agak beda ini. Bukan, ya, tapi sebenarnya bukan pada titiknya begini. Kadang titiknya adalah anak-anak kita itu kadang-kadang jadi manja karena ada merasa ada kita. ya. Karena Jadi merasa ada kita. ketergantungan. Betul, ketergantungan nanti dan tadi nanti kalau saya yakin kok. Wah, dan itu yang pertama. Kedua, itu yang kedua. Tapi sebelum ini juga kita perlu membangunkan dengan apa ini, menyadarkan dia bahwa memang sholat itu sesuatu yang memang penting Harus dan diperjuangkan. utama diperjuangkan. Nah,
Jangan sampai akhirnya selama ini ya merasa bahwa sholat itu kepentingannya bagi orang tua bukan bagi Iya, diri. iya, Nah ini berarti tadi saya bilang, apakah ternyata kita perlu evaluasi? Jangan-jangan pemahaman dia terkait sholat itu ada masalah. Ini yang kalau mungkin kemarin sempat saya share ke Dodi, bagaimana ternyata kita melihat anak-anak kita. Jangan-jangan anak-anak kita hari ini usia sudah 17 tahun, usia 19 tahun, tapi ternyata sakitnya masih usia 6 tahun. iya, Tahu tapi nggak paham. Atau tak paham tapi nggak mau. Nah, ini menjadi penting. iya, Ini PR banyak keluarga. Jadi masuk keluarga saya juga saya bilang gitu. Kalau kita ngomong ini, jangan-jangan hari ini pun itu terjadi karena eh, ini koreksi ya. Saya bilang koreksi untuk kita semua. Kadang-kadang kita itu membuat anak takut, menakut-nakuti. iya, Misalkan gini, kalau kamu nggak sholat, Allah benci. Allah, kamu masuk ke neraka. iya, Padahal sholat itu tidak hanya bab itu, tapi bagaimana sholat itu adalah bentuk kita syukur kita kan. Kalau kita mau berterima kasih pada Allah, salah satunya adalah sholat kita. Nah, iya, hal-hal seperti ini karena apa? Guru saya mengutapkan salah satu. Kalau kamu mengajarkan sesuatu dengan senang, menyenangkan, itu anak-anak akan muncul rasa cinta. hmm, Tapi kalau kamu mau mengajarkan dengan ketakutan, anak-anak akan jadi benci. Ini menjadi jangan saya tidak pada titik mungkin dulu atau mungkin tidak ya, tapi pada kita harus mengkoreksi. Jangan-jangan hari ini anak-anak ini terjadi bahkan ada salah satu lembaga ada seorang hufaz Quran ya mungkin bukan hafiz dalam artinya dia hafal 30 juz tapi dia tidak ini dia benci dengan Al-Quran. Kenapa? Karena selama ini dia dipaksa untuk menghafal, menghafal. dipaksa untuk menghafal dan akhirnya ternyata apa? Yang pengen hafal tuh maknya bukan anaknya gitu. Iya, Bahkan kalau memang gimana? Ya kita itu tadi kalau dalam bahasa ini adalah bagaimana di awal kita mempengaruhi mereka. Nah, dalam teori dalam ungkapan psikologi itu anak-anak kecil ketika anak-anak itu punya kenangan-kenangan indah, dia itu pasti akan ingin mengulangi kenangan indah. iya, Sholat itu ketika masa kecilnya adalah kenangan indah bagi mereka, dia akan rindu terus dengan Masya kenangan Allah, indah itu. Masya Allah, Ini Masya kan, Allah, itu kan. Masya Allah, Masya Allah. Iya, betul. Jadi eh, ada alam bawah sadar yang kemudian membuat dia menjadi harus kembali ke rasa itu. Jadi kerinduan itu yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Tadi waktu saya jalan sama istri, saya Ya, lagi pegang tangannya itu, terus tiba-tiba sekelebat itu. Sekelebat ya, itu langsung saya ingat bahwa saya pernah gandengan sama tangan ibu yang sudah rentah itu. Itu ya. langsung, tek, wah udah langsung kena mental saya kalau udah begitu tuh. Ya Hmm, hmm. Allah, kenapa Mas? Enggak apa-apa. Saya cuma kangen aja sama ibu. Karena megang itu kok ya, pas cara megangnya itu istri Nah, saya megang di bagian yang biasanya ibu suka pegang. Itu jadi ya, tes gitu. Itu bagian yang Allah Akbar. Itu bagian yang betul yang antum bilang itu. Jadi memorable itu dan itu ya, menjadi pemicu untuk kemudian orang menjadi memunculkan satu aksi terhadap atau reaksi terhadap kenangan-kenangan itu. Insya Allah luar biasa. Tapi Ustaz, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung eh, acara nih, Ustaz. Malam ini 1 jam sepertinya cukup kita bahas tentang SWOT keluarga Ramadan ini. Mudah-mudahan em, meskipun banyak yang nggak interaksi, tapi saya yakin dan percaya bahwa semua sahabat MKI yang ada di Sekolah Ayah Bunda ini berusaha untuk memperbaiki setiap apa yang sudah dilakukan di bulan Ramadan dan akan melakukan perbaikan secara itu sendiri-sendiri ya, meskipun belum terukur secara tepat. Nah, maka izinkan kami kemudian untuk bisa eh, membersamai Bapak Ibu untuk bisa kemudian masuk ke dalam sebuah eh, apa istilahnya template yang lebih terstruktur lah. Bu Nelva silakan. Iya Ustadz, syukron tadi apa pencerahannya. Cuma jadi apa sebaiknya saya ini aja gitu, saya coba biarkan aja gitu, nggak usah dibangunkan
dulu gitu. Karena pernah sih saya coba kayak gitu sampai syuruk Ustadz, nggak bangun-bangun, enggak. Saya kan ngelihatnya pastinya juga enggak ini ya namanya di depan mata kita ya saya Tidurnya jam bangun berapa, Bu? tidurnya ya jelas malam Ustadz, anak-anak Iya, remaja ya itulah. biasanya nggak bisa mengontrol lagi gitu kan, Iya, apa tidur itu karena kadang saya udah tidur duluan gitu iya. kan ya. Saya harus Setidaknya gini, Bu Nelva, mohon izin. ya Setidaknya gini, sampaikan. Kalau kamu terus main HP sampai malam, pasti bangun subuhmu berantakan terus. Mau sampai kapan kamu mau begitu? Pilihan hidupmu ada di tanganmu ya. Mama atau ibu cuman bisa ngasih inget doang. Mulai nanti subuh, ibu nggak bangunin kamu. Kamu minta sama Allah sendiri aja. Kalau bahasa ibu saya itu disuruh tepuk bantal, puk puk puk, terus dibalik, habis itu ngomong sama Allah, ya Allah bangunin saya subuh ya. Itu manjur ternyata, Bu. Itu agak agak apa? Saya nggak tahu itu masuk kurofat apa masuk sugesti itu, Ustaz. Nepuk-nepuk bantal 3 kali terus balikin, sepertinya cuman buat pengalihan sugesti aja sepertinya. Tapi ya Ya, saya ya, lakukan itu dan itu luar biasa gitu. ya itu baik tadi kan Ustadz. babnya. Di babnya sebenarnya. Niatnya kayak sama dengan tadi kita sahur kan. Kalau ketika sahur itu kita sudah nyali Allah pengen sahur jam 3. Ya pasti pasti bangun karena tubuh kita tuh alarm tubuh kita pasti hadir Hmm, sebenarnya. Nah, ya. tadi ketika Bu Nelva mohon maaf ya. Jadi kita juga ibu juga harus belajar tega ya, belajar tega. Tega itu tadi, tega itu bukan berarti melepaskan tidak, tidak, tapi memang tadi diajak ngobrol, kemudian tadi ibu doain kan dan bentuk doanya seperti ini. Jadi, nanti karena jangan sampai tadi ngerasa bahwa eh, anak itu merasa bahwa ada ibu ini aman gitu. Mungkin perlu dikatakan kak kalau nanti ibu nggak ada, ibu udah ini hari ini kamu harus belajar lebih mandiri. Itu ngobrol kalau bahasa anaknya di talk ya. Di talk itu harus mulai diinikan agar tadi muncul kesadaran diri. Jangan sampai ternyata udah gede itu sholatnya karena disuruh bukan karena sadar. Hari ini tuh makanya kalau dari jalan sering saya sampaikan bahwa punya anak soleh itu bukan kebanggaan, tapi kebanggaan itu kalau anak kita memilih jalan kesolehan, kan? Anak kita memilih jalan kesolehan. Akhirnya apa? Bahwa dia dengan sadar memilih dan sadar itu perlu perlu di apa namanya perlu kita kita ini kan ya. Ada proses panjang di situ dan insya Allah ya nggak apa-apa dibangunin nggak apa-apa tapi jangan akhirnya setiap hari dibangunin tapi tadi kalau jadi mungkin kalau versi saya jadi akibatnya yang diobati sebabnya nggak diberesin gitu kan orang salah satunya kalau memang mau bangun subuh berarti tidur malamnya tidak boleh terlalu malam itu pun ternyata ada sambungannya. Kalau nggak mau tidur terlalu larut, salah satunya makannya jangan terlalu malam. Kemudian kalau mau malam berarti dia harus memanage harinya. Kalau ada tugas nggak boleh hanya ini. Boleh boleh misalnya ngobrol kan. Ya, kita tes. Ini hal-hal seperti ini yang memang perlu dibuat. Dan ini tadi nggak bisa sehari, nggak bisa sehari. Hari ini besok enggak. Tetapi ini kebiasaan yang perlu ditanamkan panjang. Dan saya yakin ya, saya yakin bahwa niat kita baik dan itu perlu kita inikan dan tadi perlu kita tata lah lebih baik. Seperti itu sih. Ya, insya Allah Ustadz nanti akan diperbaiki ya. Memang saya juga merasa sih mungkin selama ini terlalu ini ya, nggak tega dibangunin bangunin terus gitu kan. Insya Allah nanti mau belajar lebih, kan udah ada ya pembahasan kita ya. Jadi ibu yang Iya, iya. tegaan juga. Baik, tega untuk kebaikan insya Allah. Jadi kadang-kadang memang kita dihadirkan keluarga yang menghadirkan begitu banyak hikmah dan akhirnya keberkahan buat keluarga kita bukan karena yang taat-taat saja, yang mulus-mulus aja, yang semuanya everything goes well. Kadang-kadang enggak. Kita ketemu sama persoalan-persoalan yang ternyata Allah bikin kita jadi lebih tangguh, lebih sabar, lebih berdakwah, lebih beramal dan seterusnya. Insya Allah. Gitu ya benar Pak ya. Ya Ustadz, syukran, Baik. jazakillah. Sampaikan kepada beliau dapat salam dari Ustadz Ruli sama Ustadz Dodi gitu. Insya Allah, insya Allah.
ajak beliau untuk juga gabung sama kita juga nggak apa-apa. Taib, ala Tadi kulli masuk. hal. Iya. Syukran jazakumullahu khair Bapak Ibu semuanya juga Ustaz Ruli, Renata. Syukran jazakumullahu khair. Selamat menikmati cuaca dinginnya di sana itu Masya Allah dingin lagi. Kalau lagi hujan memang dingin di sana. Anginnya juga Masya Allah itu luar biasa. Tapi kalau di Kediri udah biasa dingin lah beliau. Udah udah agak Oh, kebal. Oh Kediri panas ya? saya kebetulan yang bagian bawah, bukan bagian atas. Oh Masya Allah. Taib, taib. Bapak Ibu yang teman-teman SWT, sampai di sini dulu sekolah ayah bunda. Mudah-mudahan kita bisa sevisi, yakni sesurga sekeluarga. Saya Dodi Aljambari, Ustaz Rulianata pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah SWT berikan banyak hidayah buat kita, banyak hikmah buat kita, banyak keberkahan buat hidup kita. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan untuk kita ya, bisa istiqomah menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Lakukan yang terbaik, jadi yang terbaik biar Allah mengerjakan sisanya. Be the best, do the best. Allah will take care of the rest. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi bisabil haq akhirat da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة